Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu putuskan ubah pendapatnya yang sebelumnya yakin Indonesia bisa lolos dunia 2026 bersama Jepang. Kini mengaku ragu timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 setelah keputusan kontroversial memecat Shin Tae-yong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Bahkan Moriyasu menyebut dinamika besar yang terjadi ini bisa jadi batu sandungan bagi Indonesia untuk menggapai mimpi besar di Piala Dunia 2026, jadi harapanku. Di sisi lain, JFA resmi tunjuk stadion ini jadi venue laga timnas Jepang versus Indonesia di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya di sini. Doa publik akhirnya terkabul. Shin Tae-yong mendadak batal pulang ke Korea karena PSSI ambil keputusan mengejutkan dengan memberikan tugas baru sebagai pelatih tim muda U23 Indonesia. Keberhasilannya yang sudah terbukti meramu tim muda hingga bisa bersinar dan bersaing di level Asia jadi alasan utama. Terutama dengan prestasi luar biasa yang membawa tim U23 Indonesia melaju sampai semifinal Piala Asia 2024. Coach STY pun menerima tugas baru ini demi impiannya membawa pemain muda Indonesia bersinar di Asia, jadi harapanku. Di sisi lain, media ternama Asia ini ungkap fakta mengejutkan soal langkah PSSI terhadap Coach Shin Tae-yong. Tonton video hingga selesai dan simak fakta lengkapnya di sini. Terobosan super sensasional. Dua pemain keturunan grade A kelas Eropa, Pascal Struijk dan Miliano Jonathan seputuskan mau segera dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Setelah PSSI tunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar, Ketum PSSI Erick Thohir pun langsung bergerak cepat proses semua dokumen yang dibutuhkan agar keduanya bisa tampil bersama skuad Garuda di laga krusial bulan Maret mendatang melawan Australia dan Bahrain. Fans Garuda bisa dipastikan bahagia mendengarnya, jadi harapanku. Setelah memang diakui nama besar Patrick Kluivert mampu membuat pemain keturunan tertarik bela timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Sangat aneh dan penuh kejanggalan. Pengamat bola ternama ini benar-benar heran dan masih belum bisa pahami apa yang sudah dilakukan Federasi PSSI terhadap Coach Shin Tae-yong yang dipecat. Meski berhasil capai target di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan posisi bagus di peringkat 3 klasemen. Bahkan dengan sangat lantang ia menyatakan langkah ini tak masuk akal karena biasanya tidak ada pelatih yang baru saja menang, malah harus angkat kaki. Langsung membuat fans Garuda geleng-geleng kepala melihatnya. Apa yang akan terjadi pada timnas selanjutnya? Benarkah ini menjadi blunder terburuk sepanjang masa atau malah sebaliknya? Simak baik-baik ini dia analisis mendalamnya. Gemparkan sepak bola nasional. Beberapa kelompok supporter di berbagai daerah mendadak kompak geruduk kantor PSSI untuk layangkan protes keras atas langkah kontroversial memecat Shin Tae-yong. Yang membuat lebih menyakitkan lagi, sosok penggantinya Patrick Kluivert disebut-sebut punya track record judi bola miliaran. Tak hanya berkoar-koar di media sosial seperti di Jakarta, kini gerakan turun ke jalan hingga penyebaran poster protes mulai bermunculan di berbagai daerah. Sebagai bentuk kekecewaan mendalam pada PSSI yang dinilai tidak serius membawa sepak bola Indonesia menuju perubahan positif. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah hal ini bisa berdampak pada dukungan terhadap timnas Indonesia ke depan? Simak berita selengkapnya berikut ini. Ini baru top Marco Top. Pengamat bola ternama Asia ini dengan tegas tuntut pelatih baru Indonesia Patrick Kluivert untuk segera buktikan bahwa ia bukan pelatih yang bisa diintervensi oleh pemain atau bahkan federasi. Sampai beri peringatan keras bahwa jika Kluivert berani menampung dan menjalankan intervensi apapun, hal itu bisa jadi bumerang besar yang berpotensi menghancurkan impian timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nah ini mantap, pelatih harus punya integritas. Mampukah Patrick Kluivert mengatasi semua tantangan ini? Semua tak sabar bulan Maret mendatang. Langsung bikin heboh publik.
Pelatih Borneo FC, Peter Huistra, mendadak kirim peringatan keras untuk Patrick Kluivert yang baru diangkat sebagai pelatih timnas Indonesia. Mengingatkan bahwa tugas berat menakodai Garuda tidak akan semudah yang dibayangkan. Meski ada koneksi Belanda pada pemain diaspora karena banyak masalah kompleks di Indonesia. Mulai dari fasilitas hingga kompetisi bisa menjadi penghalang besar menuju Piala Dunia 2026. Wah ini nih, apakah Kluivert mampu mengatasi masalah kompleks yang ada atau malah sebaliknya kesulitan bawa Garuda mendunia? Temukan penjelasan lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu putuskan ubah pendapatnya yang sebelumnya yakin Indonesia bisa lolos dunia 2026 bersama Jepang. Kini mengaku ragu Timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 setelah keputusan kontroversial memecat Shin Tae-yong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Bahkan Moriyasu menyebut dinamika besar yang terjadi ini bisa jadi batu sandungan bagi Indonesia untuk menggapai mimpi besar di Piala Dunia 2026, jadi harapanku. Di sisi lain, JFA resmi tunjuk stadion ini jadi venue laga Timnas Jepang versus Indonesia di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya di sini. Pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu diharap mengungkapkan keraguannya terhadap peluang Timnas Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Pernyataan harapan ini muncul setelah PSSI mengganti pelatih Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert di tengah perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa waktu lalu Moriyasu mengaku optimis bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk lolos ke Piala Dunia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Namun dengan dinamika terbaru, ia diharap peralat ucapannya. Saya dulu percaya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 karena melihat bagaimana Shin Tae-yong membangun tim ini, ujar Moriyasu kepada media Jepang. Moriyasu diharap menyoroti pentingnya stabilitas dan konsistensi dalam proses kualifikasi turnamen sebesar Piala Dunia. Menurutnya, pergantian pelatih di tengah kualifikasi dapat memengaruhi dinamika tim secara signifikan. Semua tahu betapa sulitnya lolos ke Piala Dunia. Perubahan besar di tengah kompetisi dapat membuat tim kehilangan momentum. Patrick Kluivert mungkin pelatih hebat, tetapi adaptasi membutuhkan waktu, dan kualifikasi Piala Dunia tidak memberikan banyak waktu untuk itu. Moriyasu diharap tetap memberikan penghormatan kepada Indonesia sebagai salah satu tim Asia yang terus berkembang. Namun ia diharap menegaskan bahwa kondisi saat ini mempersulit peluang skuad Garuda untuk bersaing di grup yang berat. Di sisi lain, Timnas Indonesia akan menghadapi laga pamungkas melawan Jepang pada 10 Juni 2025 di Suita City Football Stadium Osaka. Stadion berkapasitas 40.000 penonton ini merupakan markas klub elit Jepang, Gamba Osaka. Pertandingan tersebut menjadi sangat krusial bagi kedua tim. Jepang yang hanya membutuhkan 3 poin untuk mengamankan tiket keputaran final Piala Dunia 2026 berada di posisi teratas grup. Sementara Indonesia masih berjuang untuk memperbaiki posisi di klasemen dengan harapan lolos dari putaran ketiga. Pada pertemuan pertama di Jakarta, Jepang menang telak 4-0 atas Indonesia. Kini Timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert dituntut menunjukkan peningkatan signifikan, terutama menghadapi tim Samurai Biru yang dikenal solid dan berpengalaman. Meskipun diharap peralat prediksinya, Moriyasu mungkin tetap berharap Timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaik di laga-laga tersisa. Dengan persaingan yang semakin ketat, laga antara Jepang versus Indonesia di Suita City Football Stadium menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mampukah Timnas Indonesia mengejutkan dunia di Osaka? Hanya waktu yang akan menjawab. Doa publik akhirnya terkabul. Shin Tae-yong mendadak batal pulang ke Korea. Karena PSSI ambil keputusan mengejutkan dengan memberikan tugas baru sebagai pelatih tim muda U23 Indonesia. Keberhasilannya yang sudah terbukti meramu tim muda hingga bisa bersinar dan bersaing di level Asia jadi alasan utama.
terutama dengan prestasi luar biasa yang membawa tim U23 Indonesia melaju sampai semifinal Piala Asia 2024. Coach STY pun menerima tugas baru ini demi impiannya membawa pemain muda Indonesia bersinar di Asia, jadi harapanku. Di sisi lain, media ternama Asia ini ungkap fakta mengejutkan soal langkah PSSI terhadap Coach Shin Tae-yong. Tonton video hingga selesai dan simak fakta lengkapnya di sini. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) diharap membuat keputusan mengejutkan dengan menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia U23. Langkah harapan ini dilakukan setelah sempat memecatnya dari kursi pelatih utama Timnas Indonesia Senior. Harapan alasan utama penunjukan Shin Tae-yong ke posisi ini adalah keberhasilannya membawa tim U23 menorehkan prestasi di level Asia, termasuk melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Menurut PSSI, pengalaman dan rekam jejak Shin Tae-yong dalam meramu skuad muda menjadi pertimbangan besar dalam memberikan jabatan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharap menyebut bahwa Coach Shin adalah sosok yang ideal untuk melanjutkan pembinaan tim muda Indonesia agar lebih kompetitif di masa depan. Di sisi lain, salah satu media ternama IS Plus mengungkap fakta mengejutkan terkait langkah PSSI dalam memutuskan nasib Shin Tae-yong. IS Plus mengkritik pemecatan Shin yang dianggap mendadak, terutama mengingat rekam jejak positifnya selama melatih Timnas Indonesia. Selain itu, mereka menyoroti proses pengumuman pelatih baru Patrick Kluivert yang hanya berselang 51 jam setelah pemberhentian Coach Shin. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) memecat Shin Tae-yong dan hanya dalam waktu 51 jam sudah menunjuk Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Ini seperti skenario yang telah dirancang jauh sebelumnya, tulis IS Plus dalam laporan mereka. Mereka juga mempertanyakan kecepatan pengambilan keputusan tersebut yang dianggap tidak lazim dalam standar internasional. Biasanya proses seleksi pelatih timnas melibatkan beberapa tahapan seperti wawancara, evaluasi kandidat, hingga negosiasi kontrak. Pemecatan mendadak dan pengangkatan yang terlalu cepat ini mengindikasikan bahwa keputusan tersebut telah direncanakan sebelumnya, lanjut laporan tersebut. IS Plus menilai keputusan PSSI ini sebagai tindakan yang melukai hubungan profesional dengan Shin Tae-yong. Mereka bahkan menyebut langkah ini sebagai bentuk pengkhianatan. Tidak ada tanda-tanda keretakan hubungan sebelumnya, tetapi tindakan PSSI ini di Korea dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Shin Tae-yong, tulis IS Plus. Selain itu, media tersebut juga menyebut alasan PSSI mengganti Coach Shin dengan Kluivert adalah untuk mengakomodasi pemain naturalisasi keturunan Belanda Indonesia. Dengan kemampuan komunikasi yang lebih baik bersama pemain diaspora, Kluivert dinilai lebih cocok untuk menangani skuad senior. Kini Shin Tae-yong diharap menghadapi tantangan baru sebagai pelatih Timnas U23 Indonesia. Dengan latar belakang keberhasilan sebelumnya, ekspektasi tinggi kembali disematkan kepadanya untuk membawa tim muda Indonesia bersinar di pentas internasional. Terobosan super sensasional. Dua pemain keturunan Grade A kelas Eropa, Pascal Struijk dan Miliano Jonathans putuskan mau segera dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Setelah PSSI tunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar, Ketum PSSI Erick Thohir pun langsung bergerak cepat proses semua dokumen yang dibutuhkan agar keduanya bisa tampil bersama skuad Garuda di laga krusial bulan Maret mendatang melawan Australia dan Bahrain. Fans Garuda bisa dipastikan bahagia mendengarnya, jadi harapanku. Setelah memang diakui nama besar Patrick Kluivert mampu membuat pemain keturunan tertarik bela Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di sini. Kabar gembira harapan datang untuk Timnas Indonesia setelah penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Dua pemain keturunan Belanda Indonesia, Pascal Struijk dan Miliano Jonathans, diharapkan telah memutuskan untuk bergabung dengan skuad Garuda melalui proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun diharapkan akan segera mempercepat proses dokumen administrasi agar kedua pemain tersebut dapat memperkuat Timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia menjadi magnet kuat bagi para pemain diaspora. Reputasi Kluivert sebagai legenda sepak bola Belanda membuat para pemain keturunan lebih percaya untuk bergabung dengan proyek jangka panjang tim Garuda. Patrick Kluivert memiliki daya tarik tersendiri bagi para pemain diaspora. Pengalamannya dalam merekrut pemain keturunan saat melatih Curaçao menjadi bukti nyata, ungkap pengamat sepak bola nasional Gusnul Yakin. Kluivert dikenal mampu mengidentifikasi talenta diaspora dan meyakinkan mereka untuk bergabung dengan timnas seperti yang pernah ia lakukan saat melatih Curaçao. Ia berhasil mendatangkan pemain seperti Eloy Roem dan Leandro Bacuna yang sebelumnya membela tim junior Belanda. Dengan reputasi dan pengalamannya, saya yakin Patrick Kluivert akan lebih efektif dalam menarik pemain diaspora Indonesia. Apalagi stok pemain keturunan Indonesia di Eropa jauh lebih banyak dibandingkan pemain berdarah Curaçao, tambah Gusnul. Pascal Struijk yang saat ini bermain untuk Leeds United dikenal sebagai bek tengah tangguh dengan pengalaman di Liga Inggris. Sementara Emiliano Jonathans yang bermain sebagai gelandang serang menawarkan kreativitas dan visi permainan yang dibutuhkan timnas Indonesia. Dengan jadwal pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, kehadiran Struijk dan Jonathans diharapkan dapat memperkuat lini belakang dan lini tengah timnas Indonesia. Erick Thohir diharap memastikan bahwa semua dokumen terkait proses naturalisasi kedua pemain akan dipercepat agar mereka bisa bergabung dengan tim pada waktunya. Kehadiran Patrick Kluivert dan harapan masuknya dua pemain diaspora baru menandai babak baru dalam perjalanan timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang, tim Garuda diharapkan dapat tampil lebih solid dan kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini seluruh mata tertuju pada bagaimana Kluivert mengintegrasikan talenta lokal dan diaspora untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kancah internasional. Sangat aneh dan penuh kejanggalan. Pengamat bola ternama ini benar-benar heran dan masih belum bisa pahami apa yang sudah dilakukan Federasi PSSI terhadap Coach Shin Tae-yong yang dipecat. Meski berhasil capai target di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan posisi bagus di peringkat 3 klasemen. Bahkan dengan sangat lantang ia menyatakan langkah ini tak masuk akal karena biasanya tidak ada pelatih yang baru saja menang, malah harus angkat kaki. Langsung membuat fans Garuda geleng-geleng kepala melihatnya. Apa yang akan terjadi pada timnas selanjutnya? Benarkah ini menjadi blunder terburuk sepanjang masa atau malah sebaliknya? Simak baik-baik ini dia analisis mendalamnya. Pengamat sepak bola ternama Effendi Ghazali menyuarakan keheranannya atas keputusan PSSI yang memecat pelatih Shin Tae-yong. Menurut Effendi, langkah ini sangat tidak biasa mengingat Shin Tae-yong berhasil mencapai target membawa timnas Indonesia ke posisi ketiga di grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan dengan nada lantang, Effendi menegaskan bahwa langkah semacam ini jarang terjadi di dunia sepak bola. Biasanya tidak ada pelatih yang baru saja menang, lalu malah dipecat, ujarnya. Pemecatan Shin Tae-yong terjadi setelah timnas Indonesia meraih kemenangan bersejarah atas Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan itu menjadi sorotan karena Arab Saudi adalah tim kuat yang sebelumnya tak pernah berhasil dikalahkan oleh Indonesia. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia tetap berada di jalur untuk lolos ke putaran final dengan menempati posisi ketiga di klasemen grup C. Effendi Ghazali mengungkapkan bahwa keputusan PSSI terasa tidak logis. Agak jarang pelatih diganti setelah menang. Apalagi kemenangan ini melawan tim sekelas Arab Saudi yang selama ini sulit kita kalahkan, katanya dalam program TV. Effendi juga menyoroti bahwa biasanya pelatih diganti setelah kekalahan besar, bukan setelah hasil positif. Kalau habis kalah lawan Jepang atau Cina, mungkin masih masuk akal. Tapi ini habis menang, seharusnya ada alasan yang lebih kuat, lanjutnya. PSSI sendiri menyebut alasan pemecatan adalah karena masalah komunikasi dan kepemimpinan di ruang ganti. Namun bagi Effendi, alasan ini masih belum cukup meyakinkan, apalagi mengingat keberhasilan Shin Tae-yong dalam membangun performa tim.
Pengganti Sintayong, Patrick Kluivert dihadapkan pada tantangan besar dalam 2 laga berikutnya melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Effendi menilai keputusan mengganti pelatih di tengah kompetisi adalah langkah berisiko tinggi. Ini keputusan yang tidak populer. Beban berat akan ada di pundak Kluivert, terutama saat menghadapi Australia dan Bahrain. Kalau gagal, keputusan ini akan semakin dipertanyakan, tegasnya. Effendi mencoba melihat sisi positif dari pengangkatan Patrick Kluivert. Dengan banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda, Kluivert yang fasih berbahasa Belanda dianggap bisa membangun komunikasi lebih baik. Sekarang 80% pemain kita berasal dari luar negeri. Mungkin Kluivert cocok untuk transisi ini. Tapi apakah itu cukup untuk membawa Indonesia ke level berikutnya? Kita lihat saja, tutup Effendi. Dengan kontroversi ini, keputusan PSSI tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan pencinta sepak bola. Banyak pihak yang berharap Patrick Kluivert mampu membuktikan dirinya sebagai pengganti yang layak dan membawa timnas Indonesia lebih dekat ke impian tampil di Piala Dunia. Gemparkan sepak bola nasional. Beberapa kelompok supporter di berbagai daerah mendadak kompak geruduk kantor PSSI untuk layangkan protes keras atas langkah kontroversial memecat Sintayong. Yang membuat lebih menyakitkan lagi, sosok penggantinya Patrick Kluivert disebut-sebut punya track record judi bola miliaran. Tak hanya berkoar-koar di media sosial seperti di Jakarta, kini gerakan turun ke jalan hingga penyebaran poster protes mulai bermunculan di berbagai daerah. Sebagai bentuk kekecewaan mendalam pada PSSI yang dinilai tidak serius membawa sepak bola Indonesia menuju perubahan positif. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah hal ini bisa berdampak pada dukungan terhadap timnas Indonesia ke depan? Simak berita selengkapnya berikut ini. Gelombang kekecewaan terhadap keputusan PSSI memecat pelatih timnas Indonesia, Sintayong, terus membesar. Tak hanya ramai di media sosial, sejumlah kelompok supporter di berbagai daerah mulai melakukan aksi langsung. Bahkan beberapa di antaranya melancarkan protes keras di kantor-kantor cabang PSSI di daerah mereka. Lebih mengejutkan lagi, isu mengenai track record pengganti Sintayong Patrick Kluivert yang pernah tersandung kasus judi bola miliaran turut menyulut kemarahan supporter. Di Blitar, kelompok supporter mendadak geruduk kantor sekretariat PSSI Kota Blitar di kompleks Stadion Sopriadi Kelurahan Kepanjenlor. Mereka menempelkan puluhan poster protes pada Kamis pagi. Poster-poster tersebut berisi tulisan tajam seperti "No reason", "Piala Dunia harga mati", "Tidak ada alasan", "STY adalah masa depan Garuda". Beberapa poster lainnya bahkan memuat wajah Ketua PSSI Erick Thohir dan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga dengan kritik keras serta logo PSSI yang diberi coretan. Aksi ini pertama kali diketahui oleh warga sekitar pada pagi hari. Ketua PSSI Kota Blitar, Yudi Meira, mengaku mengetahui aksi tersebut, namun memilih menanggapinya dengan santai. Ini adalah bentuk aspirasi dari pencinta sepak bola. Tapi kalau soal pemecatan STY, itu adalah kewenangan PSSI Pusat, ujarnya. Di kota lain seperti Bandung, Surabaya, dan Makassar, gelombang protes diharap mulai merembet. Yang membuat situasi semakin panas adalah munculnya laporan mengenai rekam jejak Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia. Mantan bintang sepak bola Belanda ini sempat terseret kasus judi bola senilai miliaran rupiah pada masa lalunya. Bagi banyak supporter, keputusan PSSI menunjuk Kluivert setelah memecat Sintayong dianggap sebagai langkah tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita mempercayakan masa depan sepak bola Indonesia kepada seseorang dengan track record seperti itu? Ujar saya seorang supporter. Sejumlah kelompok supporter menyatakan satu tuntutan tegas mengembalikan Sintayong ke kursi pelatih. Bagi mereka, pelatih asal Korea Selatan itu telah membawa perubahan besar pada timnas Indonesia dan membuat Garuda kembali disegani di Asia. Saya salah satu perwakilan supporter menyatakan pemecatan STY adalah langkah mundur. Dia adalah pelatih yang paling memahami potensi tim ini.
Dengan dinamika yang terus memanas, langkah PSSI ke depan akan sangat menentukan, baik untuk meredakan protes maupun menjaga persiapan timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini baru top Marco Top. Pengamat bola ternama Asia ini dengan tegas tuntut pelatih baru Indonesia Patrick Kluivert untuk segera buktikan bahwa ia bukan pelatih yang bisa diintervensi oleh pemain atau bahkan federasi. Sampai beri peringatan keras bahwa jika Kluivert berani menampung dan menjalankan intervensi apapun, hal itu bisa jadi bumerang besar yang berpotensi menghancurkan impian timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, ini mantap, pelatih harus punya integritas. Mampukah Patrick Kluivert mengatasi semua tantangan ini? Semua tak sabar bulan Maret mendatang. Pengamat sepak bola ternama Wesley Hutagalung memberikan pesan tegas kepada pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk membuktikan dirinya sebagai pelatih yang berintegritas dan tak mudah diintervensi oleh pemain atau federasi. Ia menegaskan jika Kluivert membiarkan intervensi terjadi, hal tersebut bisa menjadi bumerang yang menggagalkan peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert memiliki tugas besar untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Kedua pertandingan tersebut akan sangat menentukan langkah Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Wesley, tugas utama Kluivert adalah segera menyatu dengan tim, menunjukkan kualitas sebagai pelatih, dan membuat program yang solid untuk menghadapi lawan-lawan berat. Kluivert harus memperlihatkan kualitasnya sebagai pelatih lewat program dan perencanaan matang menuju pertandingan melawan Australia dan Bahrain, ujarnya. Wesley mengingatkan bahwa Patrick Kluivert harus menjadi sosok berwibawa yang memegang kendali penuh atas timnya. Ia tidak boleh membiarkan keputusan-keputusannya dipengaruhi oleh pihak lain, termasuk pemain bintang atau petinggi federasi. Pelatih harus memilih pemain berdasarkan strategi dan kebutuhan tim, bukan untuk menyenangkan pihak tertentu. Jika keputusan diambil berdasarkan intervensi, itu bisa memecah tim dan menggagalkan target besar seperti lolos ke Piala Dunia, tegas Wesley. Ia juga menyarankan agar Kluivert segera memperbaiki dinamika ruang ganti yang disebut kurang kondusif di era Shin Tae-yong. Kluivert harus menggandeng semua pemain dan membangun keharmonisan tim, tambahnya. Wesley turut menyoroti keputusan federasi yang mendatangkan Patrick Kluivert dan mengandalkan pemain naturalisasi atau diaspora. Ia menilai langkah ini akan menjadi sorotan tajam jika hasil yang dicapai tidak memuaskan. Kalau pemilihan Kluivert hanya untuk menyenangkan pemain diaspora, tetapi hasilnya mengecewakan, itu akan menjadi senjata yang menyerang balik federasi, terutama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ucapnya. Sebagai penutup, Wesley kembali menegaskan bahwa Patrick Kluivert harus menjadi pelatih yang tak terpengaruh intervensi dan mampu membuat keputusan strategis berdasarkan kebutuhan tim. Kluivert harus membuktikan dirinya sebagai pelatih yang berwenang penuh. Jika dia membiarkan intervensi terjadi, itu akan menjadi bumerang yang sulit dipulihkan, pungkasnya. Dengan tantangan besar yang ada di depan mata, Patrick Kluivert diharapkan mampu menjawab keraguan dan membawa timnas Indonesia lebih dekat ke impian bermain di Piala Dunia 2026. Langsung bikin heboh publik. Pelatih Borneo FC Peter Huistra mendadak kirim peringatan keras untuk Patrick Kluivert yang baru diangkat sebagai pelatih timnas Indonesia. Mengingatkan bahwa tugas berat menakodai Garuda tidak akan semudah yang dibayangkan. Meski ada koneksi Belanda pada pemain diaspora karena banyak masalah kompleks di Indonesia. Mulai dari fasilitas hingga kompetisi bisa menjadi penghalang besar menuju Piala Dunia 2026. Wah, ini nih, apakah Kluivert mampu mengatasi masalah kompleks yang ada atau malah sebaliknya kesulitan bawa Garuda mendunia? Temukan penjelasan lengkapnya di sini. Pelatih Borneo FC Peter Huistra mendadak membuat publik heboh setelah mengirim peringatan keras kepada Patrick Kluivert selaku pelatih anyar timnas Indonesia. Meski Kluivert berasal dari Belanda,
dan memiliki hubungan dengan beberapa pemain diaspora Indonesia yang juga berasal dari negeri kincir angin. Huistra menegaskan bahwa melatih timnas Indonesia adalah tantangan besar yang penuh dengan masalah kompleks. Menjadi pelatih timnas Indonesia itu bukan perkara mudah, apalagi dengan target tinggi seperti lolos ke Piala Dunia 2026. Kondisi sepak bola di Indonesia jauh berbeda dengan Eropa, dan ini perlu dipahami oleh Kluivert. Huistra yang pernah menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia pada 2014 dan kini sukses bersama Borneo FC menyoroti sejumlah masalah fundamental yang harus dihadapi oleh Kluivert. Salah satu yang utama adalah fasilitas sepak bola yang belum merata di seluruh Indonesia. Di sini tidak semua daerah memiliki klub sepak bola atau fasilitas yang memadai. Infrastruktur untuk melahirkan pemain bintang masih sangat terbatas, ungkap Huistra. Bahkan ia tak ragu menyindir bahwa Lionel Messi sekalipun mungkin tidak akan mencapai level seperti sekarang jika ia lahir di Indonesia. Jika Messi lahir di sini dengan fasilitas dan kompetisi yang ada, dia mungkin tidak akan pernah bisa mencapai level seperti saat ini, tegas Huistra. Huistra juga menyinggung permasalahan regenerasi pemain. Meski sudah ada perbaikan dengan kehadiran Elite Pro Academy, ia menilai masih banyak yang perlu dibenahi, terutama terkait pengelolaan pemain muda dan kompetisi di level usia dini. Saat ini, klub Liga 1 sudah diwajibkan memiliki tim usia muda, dan ini langkah yang baik. Namun, pemain-pemain muda masih harus menghadapi tantangan besar untuk berkembang menjadi profesional, kata pelatih asal Belanda itu. Selain itu, Huistra menyoroti pentingnya pembenahan di aspek fisik dan mental pemain Indonesia yang menurutnya sering menjadi penghambat. Sebagai pelatih yang sudah lama berkecimpung di sepak bola Indonesia, Peter Huistra mengingatkan Patrick Kluivert untuk tidak terlalu bergantung pada statusnya sebagai pelatih asing atau hubungan dengan pemain diaspora. Ia menegaskan bahwa Kluivert harus beradaptasi dengan ekosistem sepak bola Indonesia dan fokus pada pembenahan mendasar. Patrick Kluivert harus memahami bahwa melatih di sini bukan hanya soal taktik. Ada banyak hal lain yang harus diatasi, mulai dari mentalitas, fasilitas, hingga kualitas kompetisi, ujarnya. Huistra berharap Kluivert mampu menghadapi tantangan besar ini dan membawa timnas Indonesia lebih dekat dengan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau Kluivert bisa memahami realitas ini dan memberikan solusi, dia punya peluang besar untuk sukses. Tapi kalau tidak, itu akan menjadi perjalanan yang sangat berat, pungkasnya. Patrick Kluivert akan memulai perjuangannya bersama timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi dua lawan tangguh, yakni Australia dan Bahrain, sebelum menutup ronde ketiga melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Kini semua mata tertuju pada Patrick Kluivert, apakah ia mampu menjawab tantangan ini atau justru terbentur oleh kompleksitas sepak bola Indonesia yang telah diperingatkan Peter Huistra.